Selanjutnya masuk dalam tema yang berbeda sebenarnya tentang interpretasi ataupun penafsiran daripada iman. Apa itu iman? Wa fussiral imanu bit tasdiqi. Wa fussira, dan ditafsirkan al iman akan keimanan bit tasdiq dengan tasdik. Iman itu artinya tasdik. Kalau secara bahasa tasdik ini artinya membenarkan. Saat kita mendengar suatu informasi, informasi itu kita akui, maka itu namanya tasdik. Apa yang dimaksud dengan tasdik di sini? Tasdik yang dimaksudkan di sini adalah tasdik yang khusus. Tasdik di dalam terminologi syarak, di dalam istilah syarak, yaitu tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma jaa bihi wa ulima minad dini bid darurah. Arti keimanan adalah tasdik, artinya membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apapun perkara-perkara yang beliau sampaikan, di mana hal tersebut sudah maklum di dalam agama ini secara daruri. Kalau tasdik itu tidak ada, maka tidak sah keimanan. Jadi berbicara masalah keimanan bukan dengan serta-merta mengingkari sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi dianggap kufur. Tidak otomatis seperti itu. Bahkan mengingkari ijma' sendiri baru kufur apabila ijma' itu sudah tingkat daruri yang dipahami oleh semua kalangan, baik kalangan khas maupun kalangan am, baik orang-orang yang ahli ilmu maupun masyarakat umum. Itu baru maknanya daruri. Jadi makna daruri sesuatu yang sudah dipahami oleh khalayak ramai, seperti kewajiban salat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban haji, haramnya zina. Kalau ada seorang umat Islam katakanlah mengingkari kewajiban salat, maka ia kafir. Karena kenapa? Dia tidak membenarkan salah satu hal yang jaa anin nabi wa ulima minad din bid darurah, yang hal itu datang dari Nabi dan sudah maklum secara daruri. Tetapi kalau yang diingkari itu hal yang belum maklum secara daruri, walaupun sudah ada ijma' ulama, tidak dikatakan sebagai kafir. Jadi kita tidak boleh mudah mengkafirkan. Misalnya di dalam masalah faraid, seorang ibnul ibni, seorang bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki mayat punya anak laki-laki itu meninggal, tinggal cucu perempuan. Bila bersama dengan seorang bintu, seorang putri kandung daripada mayat, maka cucu perempuan dari jalur anak laki-laki ini mendapatkan bahagian faraid 1/6. Karena untuk perempuan mendapat 1/2, ketika dijumlahkan jadi 2/3, takmilatus sulusain di dalam istilah ilmu faraid. Ini hal yang sudah ijma' ulama. Tetapi banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami. Ketika misalnya ada seorang umat Islam yang mengingkari, saya tidak mengakui bahwa bintul ibni itu mendapat bahagian faraid 1/6, apakah dia kafir? Tidak, walaupun yang dia ingkari ijma'. Kenapa? Karena ijma' yang diingkari itu belum bersifat daruri. Jadi kuncinya baru seseorang jatuh dalam kekufuran ketika yang diingkari adalah suatu perkara yang sudah maklum dalam agama secara daruri. Mengingkari kewajiban salat 5 waktu, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, menganggap halalnya zina, maka ini membuat seseorang jatuh dalam murtad dan jatuh dalam kekufuran. Wal'iyadzubillah. Jadi ini makna iman. Iman itu adalah tasdik. Iman itu adalah terkait dengan persoalan keyakinan. Sehingga yang memahami adanya iman ataupun tidak adanya iman adalah antara orang itu dengan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan hukum dunia? Di sini dilanjutkan wa nutqu fihil khulfu bit tahqiqi. Adapun tentang ucapan kalimat syahadah, fihil khulfu, padanya terdapat perbedaan pendapat, bit tahqiq dengan pasti. Yang jadi pertanyaan, apakah orang-orang ini, khilaf ini pada orang kafir? Kalau orang yang terlahir,
yang terlahir dari keluarga yang muslim, dari ayah ibu yang muslim, selama meyakini tentang Allah, meyakini tentang hal-hal yang datang dari Nabi secara daruri, maka ia beriman walaupun selama hidupnya tidak mengucapkan kalimat syahadah, walaupun dia berdosa karena tidak salat. Kalau sudah salat pasti sudah mengucapkan kalimat syahadah. Khilaf ini berlaku pada orang kafir. Orang kafir ketika ingin memeluk kepada agama Islam, apakah untuk sah keimanannya cukup dengan tasdik, cukup dengan pembenaran di dalam hati saja, ataupun mesti dibarengi dengan an-nutqu, dengan pengucapan kalimat syahadah. Wa fihil khulfu, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama.